Jadi orang yang tak berzakat berarti dia makan zakat 5 ancaman. Yang pertama, ayyuma lahmin nabata min haramin, setiap daging di badan tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya api neraka. Kami dokter-dokter tak ada korupsi Pak Ustadz, kami dokter-dokter tak ada makan sogok. Bukan kami penerimaan CPNS. Dari mana kami makan haram? Gara-gara bapak ibu dokter tidak berzakat. Saya tengok banyak pasien jamaah naik ke atas. Kenapa kalian bertimbang? Ini lain timbangannya Pak Ustadz. Kelingking kita letakkan, nanti langsung keluar print outnya, ketahuan gula darahnya berapa. Canggih. Saya tak naik karena saya yakin saya sehat. Terbayang saya lama menengok timbangan ini. Andai nanti kita naik di atas timbangan di akhirat seperti itu, langsung keluar print outnya, berat kau 50, yang halal 10 aja gitu. Berapa lama kita transit di neraka jahanam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang berada di tanah wakaf, diwakafkan oleh orang yang baik karena Allah SWT, tak ada kepentingan apapun. Letaknya strategis di tengah kota Pekanbaru, dekat akses ke semua lini. Lalu kemudian bentuknya L dari depan, kemudian belok ke kanan. Di depan nanti akan ada ruko produktif, bisa disewakan, dipakai hasilnya untuk pendidikan kita yang gratis. Lalu kemudian di tengah ada hall tempat pertemuan, bisa dipakai untuk kajian, bisa disewakan, hasilnya juga dipakai untuk produktif. Karena yang ada di Palas itu adalah semuanya free, gratis anak-anak kita, supaya kita tidak mengemis minta-minta. Salah satu pemasukannya adalah dari tempat ini. Kemudian belok ke kanan, ini preschool, kindergarten, pendidikan anak-anak usia dini, supaya mereka dari kecil sudah dibiasakan dengan pendidikan yang Islami, Qurani. Mari kita support pembangunan lembaga Yayasan Tabung Wakaf Umat ini dengan mentransfer ke Bank Syariah Indonesia, nomor rekeningnya 6-nya 9 kali, 666 666 666, atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfer 23 di akhir nominal transfer. Konfirmasinya ke nomor ini, nomor admin yayasan 0852 6541 6060. Ini tidak ada pemiliknya, pemiliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kau wakafkan, itulah yang akan menjadi kekal amal jariah sampai hari kiamat. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika dokter Jimmy menyebutkan tadi, awal bros pegawainya 60.000, pegawainya 6.000, 6.000 kan? Pegawainya 6.000, langsung saya keluarkan handphone, main otak saya langsung. Saya tulislah 175.000 kali 6.000, 1.050.000.000. Zakat hanya 1 bulan. Sementara membangun preschool, kindergarten yang kata Ustadz Al-Nob tadi cuman 980 juta. Jadi tak cuman sebulan, tak sampai sebulan untuk membangun peletakan batu pertama besok. Jangan tepuk tangan dulu, jangan tepuk tangan dulu. Waktu saya udah senang mendengar itu, tiba-tiba datang ketua Basnas. Tidak sah katanya. Itulah yang buat saya lemah lagi. Jadi memang potensi zakat ini luar biasa. Hanya saja dia seperti batang sapu lidi. Sapu lidi ini berserak-serak. Kalau batang sapu lidi berserak, cuman bisa dipakai untuk congkel gigi. Itu pun tak ada lagi orang mau sekarang mencongkel gigi pakai batang sapu lidi. Tak, kalau cakukan menjadi satu sapu lidi, banyak sekali sampah-sampah yang bisa terbuang. Kita risau melihat anak-anak
usia sekolah mengemis di lampu merah. Pagi waktu saya mau khutbah Idul Fitri di Ramayana Panam, di Simpang Tabik Gadang itu anak, tak mungkin anak dia, melihat wajahnya dia mungkin baru tamat SD, SMP, menggendong anak kecil di pagi Idul Fitri. Saya buka kaca, kau balik ke rumah, saya bilang, haram kau mengemis hari ini hari raya. Saya keluarkan duit, tak usah saya sebut berapa jumlahnya kan. Ambil duit ini, kau balik ke rumah, haram kau mengemis hari ini. Satu pekan baru ini berdosa gara-gara kau minta aja. Karena di Idul Fitri. Tapi kan marah itu tak menyelesaikan masalah. Bayangkan kalau sebulan tadi, ini pikiran saya sebenarnya ke sini terus ini. Bayangkan kalau kita punya 1 bulan 1,50 miliar, 1 tahun 12 miliar, itu kita selesai pengajian ini, kita bawa truk, kita sapu semua yang mengemis di lampu merah. Selesai, besok datang lagi, kita sapu lagi. Tak selesai dengan ceramah, tak selesai dengan tausiah. Berapi-api kita menceramah di Masjid An-Nur, menggelegar sampai tanggal atap-atap An-Nur. Karena memang atap itu lapuk, tak keluar dana APBD. Senyum Haji Asri, untung dia pakai masker, tak nampak senyum. Jadi maka saya semangat. 2008 saya pulang ke Pekanbaru, ceramah sampai 2020. Surau, Langgar, Musola, Islamic Center, Pasir Pangarayan, Tembilahan, sampai ke Bagan Batu, sampai ke Bagan Siapiati. Tak selesai masalah. Tapi begitu berdiri Yayasan Tabung Wakaf Umat, gara-gara Covid tak bisa keluar. 6 bulan 6 tanggal 6 2020 sampai hari ini kata Ustadz Al-Nom sudah terkumpul total duit 24 miliar. 24 miliar. Sementara dulu kalau kita tausiah lewatlah kotak di depan. 3 kali lewat 6.000. Tapi begitu dikerahkan kekuatan umat ini, maka luar biasa. Jadi ketika kemarin saya memberikan waktu 2 hari dalam sebulan untuk YTW, hari Jumat dengan hari Sabtu. Nama programnya 20 jam bersama Ustadz Somad. Diawali khutbah Jumat, habis itu kajian malam Sabtu, subuh Sabtu, siang Sabtu, sampai duha, sampai siang Sabtu, habis. Programnya itulah tadi yang dijelaskan Ustaz Anom, 26 program. Salah satu program, saya suka semua program itu, program zakat, program wakaf, program sekolah yatim, sekolah gratis, suka saya. Satu-satunya program yang saya agak cemas waktu diminta mengiklankan sunatron. Karena mesti saya bintangnya kan. Untung lahir anak saya laki-laki. Begitu dia lahir, kata Ustadz Al-Nom, bisa tak anak Ustadz ini kita jadikan bintang iklan sunat? Saya bilang kita tanya emaknya dulu, karena dia yang mengandung. Saya tanya, rupanya dia setuju. Itulah hari yang ke-8 dia disunat. Sama macam Yesus. Yesus itu disunat hari ke-8. Jadi kita ini lebih mengikut Nabi Isa, karena disunat hari ke-8. Pak Endar sunat hari ke-berapa? Jadi saya setiap hari Sabtu mengiklankan, anak Anda takut berkhitan, ikutlah program YTWU Sunatron. Pagi dikhitan, sore bisa akad nikah. Karena banyak anak-anak gadis Pekanbaru nikah sama mu'alaf, takut bersunat. Maka dengan adanya program ini 26 program yang dijelaskan tadi, Masya Allah, guru-guru mengaji di pinggiran kota terbantu. Ada danau
Danau itu ternyata masuk dalam cagar dunia hutan biosfer. 700.000 hektar apa namanya? Iyalah itulah. Bagan Beniu. Naik mobil dari sini 3 jam, habis itu jalan kaki ke tepi sungai, habis itu naik sampan sampai ke tengah hutan. Saya tanya, kenapa kalian bisa tersesat di tengah hutan? Masuk kita ke dalam macam bangunan tahun 70-an, jalan tikus. Dulu Pak Ustadz sebetulnya kami dekat dengan Siak. Terus kenapa pindah kemari? Ada dukun. Ini memang dukun ini dari dulu sampai sekarang. Jadi bersyukurlah masyarakat Pekanbaru yang terselamatkan dari dukun karena adanya rumah sakit Awal Pros. Dia memang setiap 5 menit sekali ada iklan, Pak. Lalu kemudian gara-gara dukun di Siak itulah kami lari kemari menelusuri Sungai Siak, akhirnya kami jadi kampung Bagan Beniu. Dan sekarang terjebak, tak bisa dibangun pemerintah karena ternyata itu adalah cagar dunia yang diakui oleh PBB. PBB ini United Nation, bukan pajak bumi dan bangunan. Jadi rupanya orang PBB ini naik pesawat dia, di fotonya nampaknya hijau di fotonya. Nah, habis di fotonya di garisnya, punya kami gitu. Dia tak tahu ada manusia di dalam. Itulah terjerat. Maka alhamdulillah sudah dibangunlah sekolah, gurunya digaji 2 juta sebulan, anak-anak pun bisa sekolah. Cuman kata Haji Endar, tetap tidak sah orang yang mengasih duit ke Yayasan Tabung Wakaf Umat tadi. Alhamdulillah Yayasan Tabung Wakaf Umat membentuk namanya UPZ, Unit Pengumpulan Zakat. Sama juga seperti Awal Bros punya UPZ. Jadi orang-orang masjid yang menjadi amil zakat makan haram, kata Ustadz Mawardi Mufti Pekanbaru tadi, kalau mau dia menjadi halal membentuk UPZ, Unit Pengumpulan Zakat. Lalu kemudian diserahkan dari UPZ ini ke Basnas Kota Baru, lalu barulah setelah kumpul didistribusikan. Karena memang tugas amil itu 3. Pertama, mengumpul, kedua menghitung, ketiga mendistribusikan, membagikan. Karena kalau kita bagi sendiri nanti tetangga, kawan, sepupu, saudara kita dapat zakat, sementara ada orang yang berhak tidak dapat. Orang yang makan zakat 5 hukumnya. Ini saya bukan mau menyindir Pak Ender. Pak Ender ini diangkat menjadi ketua Basnas karena kebun sawitnya luas. Jadi maka walaupun gaji Basnas itu belum cair, dia santai aja. Anak buahnya yang pusing. Ustadz Al-Nob diangkat jadi ketua YTWU karena nama dia Al-Nob Dinar. Dinar itu artinya duit emas. Maka dia santai-santai. Jadi orang yang tak berzakat berarti dia makan zakat 5 ancaman. Yang pertama, ayyuma lahmin nabata min haramin, setiap daging di badan tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya api neraka. Kami dokter-dokter tak ada korupsi Pak Ustadz, kami dokter-dokter tak ada makan sogok, bukan kami penerimaan CPNS. Dari mana kami makan haram? Gara-gara bapak ibu dokter tidak berzakat. Karena penghasilan yang setahun 85 gram emas kali 1 juta berarti 85 juta setahun. Kemarin kata orang tukang emas sekitar 1 juta berapa, tapi kan kita udah lama berkawan, 1 juta aja lah. Jadi 85 gram. Itu 85 gram kalau dibagi 12 bulan berarti 7 juta. Itulah dari 7 juta itulah maka keluar angka 175.000. Karena kalau 1 juta 25.000 berarti 7 juta 175.000. Jadi ada
Bapak ibu dokter yang sebulan dapat duit 7 juta. Mana pula ada dokter dapat duit 7 juta? Dokter nih, dokter telinga, hidung, tenggorokan. Disuruhnya untuk buka mulut. 7 juta. Baru buka. Begitu suruhnya buka, pasien itu takut menutup. Karena biasanya buka 7, tutup 7. Itu buka. Dokter tuh tak sama tukang. Tukang martilnya besar, gagangnya rotan, berpeluh keringat, sehari 100.000. Dokter martil kecil aja, pukul-pukulnya ke lutut. 10 juta. Baru lutut kiri. Kata orang lutut kanan lebih mahal. Jadi itu tadi angka paling minim lah, itu 7 juta. Tak dikeluarkannya 175.000, dibelikannya lontong sayur, nasi uduk, ayam penyet, ayam hutan, ayam pop, ayam dangdut, ayam mati. Disuapnya dengan doa Bismillah, kata dia. Padahal yang dimakannya itu haram karena milik orang lain. Setiap daging darah tumbuh dari yang haram, tempatnya neraka jahanam. Bertimbanglah kita di Masjid An-Nur habis ceramah dulu waktu jadwal saya di An-Nur sampai ke bawah. Canggih pula timbangan ini. Saya tengok banyak pasien jamaah naik ke atas. Kenapa kalian bertimbang? Ini lain timbangannya Pak Ustadz. Kelingking kita letakkan, nanti langsung keluar print outnya. Ketahuan gula darahnya berapa. Canggih. Saya tak naik karena saya yakin saya sehat. Terbayang saya lama menengok timbangan ini. Andai nanti kita naik di atas timbangan di akhirat seperti itu, langsung keluar print outnya. Berat kau 50, yang halal 10 aja gitu. Berapa lama kita transit di neraka jahanam. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa anak kita ini jahat? Jangan bilang jahat lah Pak Ustadz, nakal. Sama aja itu. Beda-beda tipis. Dimasukkan ke pesantren, lari. Sudah lari, dilarikannya pula anak gadis orang. Kenapa? Ternyata ayatnya nasiyatin kazibatin khati'ah, ubun-ubun, kazibatin pembohong, khati'atin pembuat dosa. Kenapa yang disebut buat dosa itu ubun-ubun? Padahal yang buat dosa tangan, padahal yang buat dosa kaki, padahal yang buat dosa mata. Kenapa disebut ubun-ubun? Karena ternyata darah dari jantung disemprotkan oleh jantung naik ke ubun-ubun, darah membawa oksigen. Atau salah setelah saya jelaskan detail, nanti ditanya orang, ini dokter apa ustadz gitu pula kan? Ternyata darah dari jantung naik ke otak, ubun-ubun otak bagian depan inilah yang memerintahkan mata, memerintahkan telinga, memerintahkan mulut, memerintahkan kaki. Mukjizat ilmiah. Dokter spesialis otak waktu berdua seminar dengan saya membantu saya menjelaskan itu. Oh, begitu rupanya Pak Dokter. Jadi kenapa anak-anak kita itu jahat? Gara-gara dikasih uang zakat yang mestinya milik fakir miskin, disuapkan ke mulut dia. 3, doa tak dikabulkan Allah. Kenapa doa tak dikabulkan Allah? Rajulun as'as, ada orang yang rambutnya kusut berdebu tak mandi karena takut rambutnya gugur bayar dam waktu haji. Diangkatnya tangannya ke atas berdoa, ya Rabb, ya Rabb. Tak usah lagi kita tunjukkan handphone, udah murah ya. Ya Rabb, ya Rabb, kata Allah Ta'ala, doa kau tak dikabulkan. Kenapa? Mat'amuhu haram, makanannya haram. Masrabuhu haram, minumannya haram. Malbasu haram, pakaiannya haram. Gara-gara apa? Zakat dibelikan ke makanan, ke minuman. Tapi kami tak minum ini, bukan kami ragu duit air minum ini haram, bukan. Karena orang awal bros sudah bayar zakat, bahkan zakatnya melimpah ruah dan mengalir sampai ke Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jadi setiap 5 menit dia ada terus iklannya. Yang keempat, walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah, orang-orang yang menumpuk emas dan perak, wala yunfiqunaha fi sabilillah,
tidak dikeluarkannya zakatnya, fabashshirhum bi'adzabin alim, sampaikan kepada mereka azab yang sangat menyakitkan menanti mereka. Apa azabnya? Yauma yuhma 'alaiha, nanti harta yang tak dizakatinya itu di akhirat dibuat mendidih, menggelegak di api neraka. Fatukwa biha jibahuhum, ditimpakan ke kening, wajunubuhum, ke usus, wazuhuruhum, ke pundak. 3, kening, usus, pundak. Lama kita berpikir kenapa ditimpakan ke kening, ke usus, ke pundak. Ternyata dijelaskan oleh pakar mukjizat Al-Quran, di akhirat itu disiramkan ke otak, ke usus, ke pundak. Di dunia ada 3 penyakit. Yang pertama penyakit otak, stres. Yang kedua penyakit usus, mah akut. Yang ketiga penyakit pundak, tulang belakang. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu cobalah, kalau udah agak-agak terasa yang 3 ini, nanti berarti kurang zakat. Begitulah penjelasan para ulama. Yang kelima, yang terakhir, ancaman bagi orang yang tak berzakat adalah ketika dia di liang kubur, belum lagi hari kiamat. Biasanya azab itu kan nanti. Azab itu nanti setelah proses panjang hari kiamat, hisab, ada catatan amal, ada timbangan amal. Ini belum lagi. Harta yang ditumpuknya itu berubah dalam bentuk ular besar, lalu melilitnya, membenamkannya ke dalam bumi lapisan yang ke-7. Itulah mengapa orang-orang yang sudah mati itu kalau ditanya, "Hai jenazah, jenazah, maukah kau hidup lagi?" Kata orang mati itu, "Laula akhartani ila ajalin qarib, berikanlah aku waktu untuk hidup walaupun sedetik. Kalau hidup kau mau apa? Fa as-saddaqa, aku mau bersedekah." Ibadahnya ada 3. Yang pertama ibadah badan, sholat, tegak, ruku, sujud, tawaf, sa'i, zikir, doa, baca Quran, nasihat, pengajian, tabligh akbar. Itu namanya ibadah badan. Yang kedua ibadah harta, 7: zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. 7. Yang ketiga ibadah hati. Duit tak keluar, badan tak bergerak, ibadah hati. Ridho, sabar, tawakal, qanaah, ikhlas. Tapi di antara 3 ini yang paling sering di pengajian yang hati. Marilah kita ikhlas. Apalagi ibu-ibu suka kali pengajian tentang sabar. Mari kita sabar. Sore ini habis Jumat kita akan pengajian, temanya adalah sabar. Apapun yang terjadi hidup ini kita jalani sabar. Sendal hilang sabar, helm hilang sabar, laki dilarikan pelakor mengamuk. Jadi memang selalu menarik bagi orang yang tak keluar duit, yang tak keluar keringat. Tapi bagi orang keluarga besar, rumah sakit awal bros, sabar ini sudah makanan mereka tiap hari. Jadi tadi Pak Dokter nyatakan kita ini Ustaz Muhammad beda-beda tipis antara dokter dengan Ustaz. Betul, tipis bedanya. Asal ada orang sakit, orang mati, kami lah dipanggil. Makanya kalau ada dokter dan Ustaz tidak takut kepada Allah, itu azabnya double. Karena dia menengok langsung orang sakit, orang mati. Berapa kali saya diajak ke rumah sakit untuk mendoakan. Begitu selesai doakan, mati. Alhamdulillah Ustaz datang, mati bapak kami. Begitu saya doakan di ruang ICU, meleleh air mata. Kata Pak Dokter, kenapa dia nangis Pak Dokter? Dulu waktu dia masih sehat, kalau jumpa Ustaz diulurkan tangannya. Dulu waktu dia masih sehat, kalau jumpa Ustaz dipeluknya Ustaz. Sekarang setelah dia terbaring di ICU, dia tidak bisa merespon. Satu-satunya respon cuma satu Pak Ustaz. Apa itu? Meleleh air mata. Karena dia dengar suara Ustaz. Ke telinganya itu saya baca,
la ilaha illallah, nampak lidahnya itu bergerak, bibir tak bisa bergerak, bibir sudah berat bergerak. Ini kalimat-kalimat bibir berat bergerak ini selalu kita temukan di ujung-ujung Ramadan, ketika bibir tak mampu berkata, tangan tak dapat bergerak, kaki tak bisa melangkah, segeralah ke rumah sakit Awal Bros. Iklan terakhir kata dia, terakhir kata Pak Ketua. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang sudah membayar zakat melalui unit-unit UPZ, alhamdulillah. Yang belum, maka berubahlah, karena tidak ada bukti sholat kita diterima, zakat kita diterima, kecuali satu-satunya tanda ada perubahan. Apa tanda kita taubat nasuha? Apa tanda dapat Lailatul Qadar? Apa tanda dapat haji mabrur? Apa tanda dapat sholat wusta? Apa tanda dapat? Tak ada tandanya. Oh, kawan saya itu hajinya mabrur Pak Ustaz. Kenapa kau tahu mabrur? Saya tengok wajahnya putih, badannya gemuk, pulang dari Makkah. Itu bukan mabrur, tak pernah ke masjid, tidur di hotel. Mabrur itu adalah ada perubahan. Apa tanda ceramah Ustadz Somad tadi berhasil di rumah sakit Awal Bros? Ada perubahan. Dulu tak berzakat ke UPZ, sekarang sudah Pak Ustadz. Kenapa sudah? Karena dipaksa membubuhkan tanda tangan. Saya jadi tim sosialisasi zakat Provinsi Riau Basnas dari tahun 2009. 2008 pulang ke Pekanbaru, 2009 langsung jadi tim sosialisasi Basnas. Semua kantor-kantor dinas di Jalan Sudirman dari tepi Sungai Siak sampai ujung airport masuk kan. Berapi-api kita menyampaikan. Begitu selesai sosialisasi, pas giliran siapa yang bayar zakat? Kami ini fakir miskin semua Pak Ustaz. SK kami sudah tegadai di bank. Kami pun masuk kantor cuma tanda tangan aja lagi. Tidak bisa pakai himbau-himbauan. Sholat dihimbau, zakat dihimbau, tak bisa. Satu-satunya yang ramai himbau mengimbau itu cuma satu, Minang Maimbau. Mesti pakai kekuasaan. Makanya bupati, wali kota, gubernur, pejabat, buatlah kepres, perpu, undang-undang, perda, perwaku, jabatan tak lama. Paling lama 2 periode, itu pun kau tak ditangkap KPK. Tapi kalau sempat mengeluarkan perda, zakat potong atas, oh sampai hari kiamat dapat amal jariahnya. Bupati-bupati, wali kota yang sudah di ujung tanduk, tak lama lagi, ini bulan Mei tanggal 22 berhenti, diganti oleh PJS. Kalau PLT tak apa-apa, PLT itu pejabat lillahi ta'ala. PJS kirim dari Jakarta, jabatan dunia tak dapat, akhirat melayang. Tapi kalau sempat dikeluarkan aturan zakat potong atas, jatuh dari jabatan, orang mungkin tak hormat, tapi itu dikenang orang. Gubernur, bupati, wali kota yang baru takut merubah, karena ini berpengaruh pada suara pada periode berikutnya. Begitulah menggunakan kekuasaan untuk menolong agama Allah. Hah? Kalau Awal Bros sangat bisa, macam-macam plan, cabut SK. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itulah yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Kesimpulannya saya tidak menyimpulkan, karena orang-orang di Awal Bros ini cerdas-cerdas, sudah bisa menyimpulkan sendiri. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.